salah satu scene yang paling membekas itu yang scene pas Going Merry tenggelam. Oh iya. Hal apapun yang lagi viral nih, pasti banyak yang cosplay itu. Tapi karena setiap event ada, jadi liatnya tuh bosen aja gitu. Semoga masih lama, jangan selesai dulu. Kan banyak banget tuh mas konspirasi 5 tahun lagi Oda mau menamatkan One Piece. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di Andri Octavian Channel dan di konten ngosan atau ngobrol santai kali ini agak spesial guys. Karena sebelumnya aku juga mau minta maaf dulu karena udah lama banget nih nggak bikin konten ngobrol santai ya. Terakhir kayaknya udah beberapa bulan yang lalu, teman-teman bisa langsung cek ke playlist aja lah. Nah, kenapa hari ini spesial? Karena buat teman-teman yang mungkin merhatiin outfit saya, ada baju-baju ala-ala anak-anak pantai. Oke. Juga sama topi yang ada logonya ya, mungkin teman-teman udah tahu. Hari ini kita akan bahas soal One Piece guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka banget sama anime-anime Jepang ya, salah satunya adalah One Piece, kita akan bahas ngulik-ngulik sedikit lah tentang One Piece. Nah, kebetulan hari ini aku nggak sendirian, jadi bareng ada dua teman saya. Kebetulan mereka ini adalah seorang cosplayer ya. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan para cosplayer ini seputar One Piece guys. Jadi bakalan seru banget dan ditunggu. Yang pasti ditonton videonya sampai dengan selesai dan nanti jangan lupa juga di subscribe ya. A few moments later. Oke guys, jadi ini aku lagi bareng sama dua orang malah nih ya, cosplayer nih. Ini ada dari Kak siapa nih? Nama saya Kelvin Ya, sama Kak Nana ya. Nah, mereka berdua ini adalah seorang cosplayer guys. Nah, kebetulan banget nih karena tema kita hari ini adalah One Piece ya. Ini mereka juga lagi cosplay karakter One Piece nih. Ini Kak Kelvin, cosplay apa nih? Kalau saya lagi cosplay jadi Monkey di Luffy. Kaptennya berarti ya. Kaptennya. Nah, kalau Kak Nana? Aku lagi cosplay jadi Fishmob Sanji. Sanji ya, oke. Sanji berarti 6 hours later. kokinya ya? Iya. Oh ya, Iya, kokinya oh, dari gimana? bajak laut topi jerami ya. Betul. Oke, nah aku juga ngikutin One Piece nih. Oke. Nah, kalian berdua nih, kalian sebagai seorang cosplayer kan, kalian sendiri ngikutin One Piece juga nggak? Aku ikutin. Udah Ngikutin ya? Ya. Kamu ngikutin ya? Ngikutin. Kalau Kevin? Kalau aku kebetulan ngikutin dari dulu kan sempat tayang di TV tuh. Betul, Iya, betul. cuma kan nggak full, terus akhirnya kita pindah di streaming gitu. Online gitu ya? Online gitu. Tapi ngikutin dari awal berarti ya? Ngikutin dari awal. Oke, berarti kan lumayan tahu lah ya tentang One Piece gitu ya. Sedikit tahu. Oke, kita akan bahas yang tipis-tipis aja soal One Piece nih. Oke, nah yang pertama aku pengen tahu banget nih, dari Kak Kelvin dulu deh, nanti gantian gitu ya. Boleh. Oke, dari Kak Kelvin nih, ngikutin One Piece kan berarti kan udah lama dari dulu tayang di TV nasional lah ya. Betul. Karakter favorit di One Piece siapa nih? Selain kalian di cosplay kan ya, Iya. belum tentu kan kita cosplay, belum tentu kita suka banget gitu ya. Betul. Tapi yang paling suka nih di One Piece nih. Kalau karakter favorit aku tuh Zoro, Kak. Oh Zoro justru ya? Zoro, betul. Oke. Kalau Kak Nana, siapa nih paling favorit? Kalau aku paling favorit tuh Lau. Lau. Oh oke. Iya, enggak. Nah ini kan karakternya Zoro, cuma kan sekarang cosplay sebagai Luffy ya. Luffy. Oke. Nah sejauh ini kalian kan cosplayer.
Betul. Suka ikut kompetisi, event gitu ya. Nah, emang kalian ini sering kali pakai kostum-kostum dari karakter One Piece atau memang random aja atau memang karena suka nih? Kalau dari kanan ini. Kalau dari aku karena emang suka karakter One Piece jadi pengen cosplayin karakter. Sering kali berarti pakai karakter-karakter dari One Piece gitu ya? Lagi sering jadi karakter One Piece. Oke. Sejauh ini nih udah pernah cosplay jadi siapa aja nih? Sejauh ini Yang dari One Piece ya? Iya, kalau dari aku udah ada Luffy, Sanji, Lau, Corazon, sama Buggy, pernah Shake, sama Uta. Udah banyak ya? Udah banyak ternyata nih. Oke, dari Kak Kelvin nih, sejauh ini karakter siapa aja nih yang pernah di cosplay kan? Kalau aku sih sebenarnya lebih terobsesi ke karakternya Luffy, jadi cosplaynya dari Luffy sebelum time skip, terus Luffy after time skip, sama Luffy Dressrosa. Oh, ada banyak juga ya. ya. Terus kalau selain itu paling karakter jadi Lau sama Sanji doang. Oke. Nah, dari Kak Kelvin dulu nih. One Piece kan termasuk salah satu anime yang legend lah ya. Betul sekali. Legend ya. Dan sampai sekarang pun masih ongoing terus ya, masih Betul. udah ribuan episode gitu ya. Nah, kalau aku sendiri aku juga ngikutin One Piece, cuma aku lebih ke manganya, ke komiknya. Nah, jadi kalau yang animenya atau kartunnya aku nggak, udah terakhir kayaknya dulu waktu baru datang ke pulaunya Kaido itu. Oh, baru nyampe Wano. Wano ya, aku udah lama nggak lanjut lagi nih. Tapi kalau manganya, komiknya aku update terus. Nah, kalau dari Kak Kevin sama Kak Nana sendiri nih, kalian ngikutin duanya, baik komik sama animenya atau salah satunya? Gimana kalau Kak Nana? Kalau dari aku cuma animenya aja. Mau animenya aja. Dan mulainya itu baru tahun kemarin Oktoberan gitu. Karena diracuni sama Kevin. Berarti lagi maraton terus ya? Iya, lagi maraton ya. Oke, dari kalau aku sih kebetulan ngikutin dua-duanya sih. Oh, dua-duanya iya, ngikutin. manganya juga ngikutin, animenya juga nonton gitu. Nah, antara anime sama manganya kan agak ada gapnya ya. Iya, gapnya. gapnya. Pasti kan kalau komiknya lebih jauh dulu gitu. Jauh. Ya. Oke. Berarti ini ngikutin duanya ya? Ngikutin keduanya kebetulan. Oke. Nah, aku mau tanya-tanya ke kalian berdua tentang One Piece, tapi lebih ke sama hubungannya dengan cosplay. Nah, menurut kalian nih sejauh ini jadi seorang cosplayer di event-event baik yang lokal maupun yang luar kota, sejauh mana kalian menilai atau melihat antusiasme dari para teman-teman cosplayer yang mengcosplaykan karakter One Piece? Ramai juga nggak? Banyak juga nggak? Kalau dari aku sih, setelah kemarin kan lagi rame-ramenya tuh Luffy yang Gear 5 tuh. Oh iya. Nah, karena itu antusiasme buat cosplay One Piece tuh tambah gede lagi, rame lagi. Jadi setiap event pasti ada aja gitu ya? Ada aja yang cosplay One Piece gitu. Oke. Dari Kang Nana sendiri gimana sejauh ini? Banyak juga nggak teman-teman yang mungkin cosplay One Piece? Kalau aku lihat ya event yang aku datengin kebanyakan masih jarang gitu, Masih paling jarang satu ya? atau dua gitu. Masih belum banyak. Iya, kalau tapi pasti ada aja gitu ya. masih ada. Oke. Nah, kalian kan ngikutin One Piece, cosplay One Piece juga nih. Betul. Nah, sejauh apa sih kesukaan kalian sama One Piece? Apa yang buat kalian suka nih sama cerita One Piece ini? Kalau aku apa ya? Kalau kata konten-konten di sosial media tuh kita apa? Tumbuh besar bersama Naruto, menua bersama One Piece. Karena kan Naruto udah selesai dulu. Iya. Oke. Jadi One Piece itu udah kayak bagian dari hidup gitu lah. Bagian dari lifestyle juga gitu ya. Betul. Oke. Dari Kanana gimana? Apa yang bikin cinta nih sama One Piece? Yang bikin suka sama One Piece itu alur ceritanya sama oke. banyak plot twistnya. Oh gitu. Banyak setiap nonton tuh penasaran terus jadi enggak. Oke. Dia pengen nonton terus gitu. Nah, ini kan berarti kan udah dari tahun kemarin ngikutin ya. Oke. Sejauh yang Kanana udah tonton nih cerita dari One Piece nih. Ada nggak yang sampai sekarang tuh masih membekas? Cerita di bagian mana nih dari One Piece-nya? Itu ada dua. Yang satu masa lalunya Lau di Dressrosa, Oke. sama yang kedua waktu Kinemon udah mau nyebrang ke Wano. Itu paling bikin orang nangis gitu. Oke. Oh iya, sama masa lalunya Sanji lupa. Oke. Kalau Kak Kelvin sendiri nih? Kalau aku sih apa ya? Salah satu scene yang paling membekas itu yang scene pas Gue Mary tenggelam.
Oh iya. Partner pecah banget nangis di situ. Kan kebakar kan nggak salah Dibakar ya, Kebakar ya. dibakar sama Luffy-nya. Oke. Itu yang paling membekas banget Paling ya. membekas itu sih. Ada lagi nggak? Banyak sebenarnya, Banyak, Mas. Cuma yang paling bekas itu Itu aja yang paling sih. kenal banget. Iya, paling kena gitu. Oke. Nah, sejauh ini nih, ini kalau kita ngobrolin soal cosplay. Nah, ini sejauh ini kalian udah mendalami hobi cosplay dari tahun kapan sih sebenarnya? Dari kanan dulu, boleh. Kalau aku udah mulai dari 2018 FGU. Dari 2015 ya? 18. 18 ya? Oke. Kalau Kak Kevin dari tahun berapa? Kalau saya dari 2018 juga, tapi yang event setelah MJU. Oke, FJU itu Festival Jepang Unsut ya di Kota Purwokerto ya teman-teman ya. Oke, jadi Kak Kevin sama Kak Nana ini ada cosplayer dari Kota Purwokerto guys. Oke, jadi dari tahun 2018an gitu ya? Betul. Oke, nah waktu dulu awal-awal cosplay kan kalau Kak Nana mungkin belum ngikutin One Piece ya berarti ya? Iya, dulu belum. Kalau Kak Kevin udah berarti ya? Udah. Nah, kalian masih ingat nggak cosplay pertama kali yang kalian cosplaykan dulu apa? Dari seri mana? Kalau saya pertama kali cosplay itu dari seri apa ya? Karakternya Arima Kose, serinya apa ya yang main dia Shigatsu wa Kimenuso. Anime juga ya? Anime juga. Itu karakter cowok ya? Karakter cowok. Apa nih? Dia ahli pedang kah atau apa? Enggak, kalau itu animenya tuh kayak semacam apa ya? Slice of life sih. Jadi dia karakternya di situ seorang pianis yang suka sama cewek main biola. Oh, tapi ini karakter utamanya ya? Karakter utamanya. Oke, dulu cosplay. Kalau Kak Ana masih ingat nggak dulu? Cosplay pertama dulu ikut? Kalau aku dulu dari anime Shokugeki no Soma, karakternya Rindo Kobayashi. Tapi karakternya agak nggak terkenal jadinya, mungkin belum banyak yang nggak tahu. Tapi bukan karakter utama? Bukan ya, karakter samping. Oh, Iya. oke. Ini anime juga ya? Anime juga. Oke. Nah, sejauh ini nih, ini kan kalian udah dari 2018 nih ya. Betul. Kan kemarin juga kita sempat pandemi 2 tahun ya, lebih ya. Betul. Nah, di Purwokerto pun juga udah stop event dulu ya. Nah, kegiatannya kalian apa nih untuk meluangkan hobi nih? Waktu dulu kemarin udah nggak ada event cosplay gitu. Apa nih yang kalian ini? Baca-baca komik gitu? Iya. Kalau aku sih kebetulan kan emang suka cosplay juga gitu ya. Jadi tetap cosplay, cuma kita kostes di rumah gitu, makeup sendiri, terus foto-foto di upload sosial media gitu ya. Okay. Sama paling maraton anime pastinya. Oke. Biar hobinya juga tetap ada ya, terlampiaskan gitu ya. Oke, nah di tahun 2003 khususnya nih, ini kan udah mulai ramai lagi nih event-event cosplay gitu ya, kompetisi gitu ya, baik di mall, di mana gitu, udah banyak lagi nih. Nah, pastinya kan kalian juga ikut meramaikan lagi gitu ya cosplaynya ya. Betul. Nah, dalam waktu dekat nih akan ada project baru nggak dari Kak Nana, dari Kak Kelvin yang mungkin aja berhubungan dengan One Piece? Bisa jadi dong. Ada project ke depan nggak untuk cosplay? Mungkin kalian boleh dibocorin ya. Iya. Nah, apa nih yang terdekat nih? Kebetulan kan saya punya salah satu komunitas di Purwokerto tuh, namanya Eternal Community. Nah, kita di situ baru rencana sih. Mau ngadain project foto sesi bareng gitu, anak-anak komunitas. Kebetulan tema cosplaynya tuh One Piece nanti, Mas. Oh gitu. Betul. Ini boleh dibocorin nih? Boleh aman ya. Masih rencana soalnya. Oke. Dari Kak Nana sama juga atau enggak? Ini kalian dalam satu komunitas? Satu ya. Oke. Jadi bareng sama. Jadi big project dong berarti ya? Iya. Karena rame-rame karena teman komunitas ya. Iya. Tadi Eternal Cosplay Community. Eternal Cosplay Community. Nah, sejauh ini nih keterlibatan Kak Nana sama Kak Kelvin sebagai seorang cosplayer di dalam sebuah komunitas cosplay sendiri. Nah, mungkin kan banyak teman-teman yang nggak tahu komunitas cosplay itu ngapain aja sih, kegiatannya ngapain aja sih, apa yang ada di dalam komunitas itu. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak? Kalau kalian di komunitas tuh ngapain gitu loh? Iya. Kalau kita bicara di komunitasku aja dulu ya. Oke. Kalau komunitasku sih acara yang rutin mungkin gathering, terus ngobrol-ngobrol pendekatan dengan member-member lain gitu. Terus yang jelas itu informasi-informasi terkait cosplay. Mungkin kan sekarang cosplay itu ada usaha yang rentalin kostum. Oke. Kita nanti di situ di dalam komunitas itu share-share
info rentalan gitu. Siapa yang butuh nanti kita kasih infonya. Terus info maker juga Mas, kalau ada yang butuh weapon atau custom armor dan sebagainya. Iya, properti kita menyediakan informasinya di situ. Oke, jadi lebih ke sharing yang hubungan dengan cosplay, props segala macam gitu ya. Betul. Oke. Nah, sejauh ini udah ada di dalam komunitas berapa lama? Kalau saya sendiri di komunitas dari 2018 itu, berarti sekitar 5 tahun ya. Berarti dari awal cosplay dulu langsung ikut komunitas gitu ya? Iya, kebetulan iya. Oke. Nah, sejauh ini nih di Purwokerto khususnya nih, kalau Kak Nana sama Kak Kelvin lihat nih, perkembangan cosplay di Purwokerto maupun di luar kota lah, itu gimana sih? Pesat juga nggak pasca pandemi ini? Dari Kak Nana? Antusiasmenya gimana? Masih ramai nggak cosplay? Kalau yang di luar Purwokerto? Boleh di Purwokerto maupun di luar. Kalau aku lihat di luar Purwokerto juga masih banyak antusias masih ramai gitu ya. Eventnya juga banyak, kayak kalau aku lihat sih masih lebih banyak di luar Purwokerto gitu, misalnya di Jakarta atau di mana. Tapi antusiasme masih ramai gitu. Masih ramai ya, masih lumayan ramai. Gimana Raken? Kalau untuk antusiasme setelah pandemi khususnya ya. Luar biasa ramai sih malah jadinya Mas. Karena mungkin kan kita berhenti selama beberapa tahun tuh Covid, kangen event ya. Setelah Covid mulai mereda dan event udah dibolehin, jadinya kayak wah ramai banget gitu ya. Event-event bermunculan jadinya satu-satu. Oke. Gini, aku ada satu hal lagi yang juga pengen ditanyakan nih. Ini terkait lebih ke umum aja sih, gambaran umum sih. Pendapat pribadi Kak Kelvin sama Kak Nana nih terkait dengan fenomena anime atau bukan anime lah, mungkin yang hal apapun lah yang lagi viral nih. Kan biasanya kalau kita ambil contoh misalnya ada anime yang viral, kemudian di satu event pasti banyak yang cosplay itu gitu loh. Nah, menurut kalian ini gimana fenomena ini? Emang ini menurut kalian sendiri emang bagus akhirnya ikut meramaikan banyaknya peserta, banyaknya orang-orang yang mungkin hobi cosplay segala macam, atau malah justru ini jadi akhirnya istilahnya terlalu mainstream karena cosplaynya itu semua. Pendapatnya gimana? Pribadi aja. Dari Kak Kevin dulu. Kalau menurut aku sih berarti kalau terlalu rame ya itu Mas, jadi gampang bosan kita lihatnya. Contoh boleh nyebut salah satu anime lah ya misalnya. Boleh. Contoh kayak kemarin kan lagi rame banget tuh Tokyo Revenger. Revenger ya. Tiap event pasti ada aja ya. 1-2 kali enak liatnya lah, tapi karena setiap event ada jadi liatnya tuh bosen aja gitu. Nah, kalau Kak Nana ada pandangan beda nggak atau gimana? Kalau buat aku, misalnya ada anime viral terus langsung di-cosplayin gitu biasanya, jadinya kalau ada orang yang pengen lihat dari anime lama gitu, jadi kok nggak ada gitu ya, kok sedikit gitu, jadinya susah buat foto, cepet bosan juga. Jadi referensinya cuma dari anime itu aja gitu ya. Oke. Tapi bukan berarti ini hal yang negatif gitu ya, enggak ya. Ini pandangan aja gitu. Karena ini kan fenomena yang memang lumrah terjadi lah. Betul. Ya. Kalau ada yang lagi ramai pasti kan banyak yang cosplay itu juga gitu. Nah, ini pendapat pribadi aja. Nah, jadi gitu ya. Ini juga kan fenomena anime atau apapun yang lagi viral terus banyak yang cosplay juga kan juga positif juga, karena kan otomatis yang mungkin tadinya yang baru mau cosplay bingung nyari referensi, ini aja yang lagi rame kan bisa juga gitu ya. Betul. Menambah minat juga gitu. Nah, dari Kak Kelvin nih sama Kak Nana nih, sejauh ini kan kalian juga ngikutin One Piece. Iya. Betul. Kira-kira berapa tahun lagi nih tamatnya nih? Aduh. Ini kan lama banget nih. Gimana ya? Dari Kak Nana dulu gimana coba? Dari kalau aku prediksi masih lama banget ya. Semoga masih lama, jangan selesai dulu karena masih pengen tahu ceritanya, terus masih pengen ikutin, terus masih pengen walaupun pengen tahu One Piece itu apa, tapi nanti dulu deh, tunggu ceritanya aja dulu. Gitu. Kalian gimana nih? Pengen buruan tamat biar nggak terlalu tua nanti. Jangan dulu. Sebisa mungkin jangan terlalu cepet tamatnya lah. Iya. Buat nemenin. Tapi kalau kan banyak banget tuh Mas konspirasi teori One Piece di sosial media kan.
itu katanya sih 5 tahun lagi Oda mau menamatkan One Piece gitu. Oh gitu. Rumornya 5 tahun lagi. Rumornya, iya. Teori-teori lah mas. Banyak teori ya. Nah, ini kan karena ya saking mengenalnya ceritanya lah di kita gitu ya sebagai pengikutnya gitu ya. Ini kan juga termasuk yang legend banget lah. Nah, jadi itu ya harapannya jangan dulu lah, nanti lah. Ya. Oke, jadi gitu teman-teman, seru banget obrolan kita bareng Kak Kelvin sama Kak Nana seputar One Piece juga dan juga hobi cosplaynya mereka ya. Jangan lupa juga follow sosial medianya mereka ya. Ada di kanalnya di mana? Kalau aku di Instagram namanya Nanaki. Nanaki ya. Ini ada di sini lah ya. Kak Kelvin di mana? Kalau aku Instagram Stupid Wibu. Stupid Wibu ya. Oke. Nah, terdepan nih, yang paling dekat nih, kalian mau ikut event di mana nih? Ada bocoran nggak? Mau ikut kompetisi atau apa di mana? Event terdekat mana? Ada nggak? Kalau aku sepertinya sih nanti di event Senshi Matsuri mas. Oh, di bulan Agustus ya. Betul. Oke, nanti di bulan Agustus ada event Senshi Matsuri di Purwokerto ya berarti ya. Betul. Oke, Kanana juga. Kalau apa ada? Terdekat nih. Kalau aku kebetulan mau berangkat magang ke Jepang. Oh gitu. Yeah. Oh selamat. Kapan nih kamu berangkat nih? Berangkatnya tanggal 25 Juli nanti. Oh, bentar lagi dong berarti. Iya, bentar lagi. Oke. Tanggal 25 Juli nanti setahun, nanti kerja di sana, nanti pulang lagi terus skripsi terus selesai. Boleh di-spill sedikit nggak di Jepangnya di mana? Oh, di Jepangnya dapat di Nagano. Oke. Tempatnya di perhotelan. Oh, gitu, iya. Berarti kayak pertukaran pelajar bukan sih? Hitungannya masih magang. Oh, kerja full kerja di hotel. Di hotel ya. Di Nagano ya. Di Nagano posisinya. Berarti stay di sana setahun? Setahun, terus nanti pulang lanjutin skripsi baru bisa. Oke. Nah, kalau kuliah sendiri jurusan apa? Jurusannya sastra Jepang. Sastra Jepang yang di Unsud berarti. Di Unsud Purwokerto. Oke, jadi malah mau ke Jepang nih. Iya, jadi nggak bisa event di Purwokerto dulu. Oke, siap ya. Semoga perjalanannya nanti lancar, di sana sukses ya, dapat banyak pengalaman ilmu ya. Oke. Oke, itu makasih juga Kak Kelvin karena udah ngobrol-ngobrol sana sedikit ya. Iya, nanti barangkali kita ada proyek ke depan kita ngobrol lagi. Siap. Kalau gitu teman-teman jangan lupa juga di subscribe Andrea Octavian Channel. Thank you.